Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sore hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kemudian melanjutkan pembahasan kita, pelajaran kita dari Durus An-Nahwiyah, ini pelajaran nahwu dari kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Pada kesempatan hari ini, sore ini, insyaallah kita akan sebenarnya pekan yang lalu kita sudah mulai untuk hari sore ini kita mulai kembali mengulang kembali apa yang telah kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita mulai bahwa al-kalimah adalah kalimat itu ada beberapa istilah dulu yang kita kenali. Karena memang belajar nahwu ini saya selalu menyampaikan bukan hanya nahwu saja, tapi semua pelajaran agama ilmiah. Itu yang pertama kali yang harus kita ketahui, itu minimal itu ada pengertian. Baik itu pengertian secara bahasa maupun pengertian secara istilah. Apa saja, bidang ilmu apa saja itu paling tidak yang pertama adalah pengertian. Maka itu yang harus kita kenali yang pertama kali sebelum yang lainnya. Kita lihat bahwa saya mengulang kembali apa yang sebelumnya. Al-kalimah. Jadi pengertian dari al-kalimah itu dalam bahasa Indonesia itu disebut kata. Kalau kata itu kan berarti susunan dari huruf hijai. Kalau kata itu kan susunan dari huruf hijai membuat memberikan satu makna. Itu namanya kalimat. Dan pengertian kalimat ini itu sebagaimana yang ada di dalam buku disebutkan adalah lafdzun lahu makna. Setiap lafaz yang punya makna itu namanya kalimat. Setiap lafaz yang memiliki makna itu dinamakan kalimat. Lafaz apa saja kita menyatakan masjidun, itu lafaz atau bukan lafaz? Ya kan? Karena masjid keluar lafaz yang suara yang keluar yang tersusun dari beberapa huruf hijai sehingga membentuk satu arti. Masjidun, masjid, maka dinamakan al-kalimah. Kenapa kita katakan dia lafaz punya makna atau tidak? Punya. Maka lafaz yang punya makna disebut apa? Al-kalimah. Jadi kata. Kemudian misalnya lagi qalam. Qalam itu disebut apa? Al-kalimah. Kenapa? Karena qalam itu lafaz yang keluar. Kemudian apa punya makna atau tidak? Punya. Maka qalam ini kita katakan qalam ini adalah apa? Disebut apa? Kata, kalimat. Misalnya lagi kitabun. Ini kitabun adalah apa? Kitab adalah suara yang lafaznya lafaz atau bukan? Lafaz yang punya makna atau tidak? Punya. Tapi disebut kalimat? Disebut kalimat? Iya. Kenapa? Karena dia lafaz. Kitab ini lafaz punya makna. Jadi punya makna, ya kan? Maka kitab itu disebut kalimat. Itu kita katakan apa saja yang dilihat, apa yang di mirwaha itu dipasangi. Mirwahatun ini adalah apa? Lafaz atau bukan? Lafaz. Punya makna atau tidak? Punya, dipasangi, ya kan? Mirwah. Maka mirwaha itu adalah apa? Kalimat. Dan itu kita lihat kata benda apa saja yang ada di ini saburatun. Saburatun adalah apa? Lafaz atau tidak ini? Lafaz. Punya makna atau tidak?
punya, maka sampurna itu disebut apa? Al-kalimah. Kemudian kalau saya mengatakan yusolli, lafaz atau bukan itu? Lafaz. Punya mana atau tidak? Yusolli artinya dia sedang sholat. Yusolli artinya ini kata kerja. Kita katakan kata kerja yusolli. Itu lafaz atau bukan? Lafaz. Punya mana atau tidak? Punya. Maka yusolli disebut apa? Al-kalimah. Ini disebut al-kalimah. Misalnya lagi yasjudu. Yasjudu ini lafaz atau bukan? Lafaz. Baik, kita katakan lafaz, punya mana atau tidak? Punya. Maka yasjudu disebut apa? Al-kalimah. Baik, misalnya kalau dalam ayat, kita bicara misalnya dalam ayat, saya nanti tolong ada Al-Quran, nanti kita praktek Al-Quran. Karena lebih banyak Al-Quran itu lebih banyak kita jadikan untuk praktek. Misalnya, saya beri contoh ya, misalnya kita bicara kita buka apa saja, misalnya saya buka misalnya, saya ini buka surah Al-Imran, misalnya ayat 58. Wa amman amanu. Kita katakan ini amanu, ini lafaz atau bukan? Lafaz atau bukan? Lafaz. Pertanyaan, ini punya mana atau tidak? Punya. Maka amanu disebut apa? Al-kalimah. Disebut al-kalimah. Kemudian wa amilu sholihat. Amilu ini adalah amilu, kita katakan lafaz atau bukan? Lafaz. Punya mana atau tidak? Punya. Maka apa? Al-milu disebut apa? Al-kalimah. Disebut al-kalimah. Nah, demikian juga dengan apa? Yuhibbu la yuhibbu dhalimin. Yuhibbu ini yuhibbu kita katakan lafaz atau bukan? Lafaz. Tapi dia punya mana atau tidak? Punya. Maka yuhibbu adalah disebut al-kalimah. Paham ya? Berarti kalimat itu apa? Lafzun lahu makna. Lafaz yang memiliki makna, yang memiliki arti, ini disebut al-kalimah. Baik, kita ambil contoh lagi, misalnya ini kita katakan ini yang isim, ini yang apa kata benda, ini yang kata kerja. Baik, saya ambil yang huruf. Misalnya fi. Misalnya dalam ayat zalikal kitabu la raiba fihi. La raiba fi tambah hi ya. Sehingga kalau disambung jadinya fi. Kan jadinya begitu ya kan. Sekarang fi itu lafaz atau bukan? Lafaz. Punya mana atau tidak? Punya. Ya kan? Artinya apa? Di atau di dalam atau dalam. Maka apa? Fi disebut apa? Disebut al-kalimah. Disebut al-kalimah. La raiba. La itu lafaz atau bukan? Lafaz. Punya mana atau tidak? Punya. Artinya apa? Tidak. Berarti kita katakan la disebut apa? Al-kalimah. Alhamdulillah. Li itu lafaz atau bukan? Lafaz. Punya mana? Punya. Maka li adalah disebut apa? Li disebut al-kalimah. Bismillah. Bi lafaz atau bukan? Lafaz. Ya kan? Punya arti? Punya. Maka bi disebut apa? Al-kalimah. Berarti kita katakan setiap lafaz yang memiliki makna itu disebut al-kalimah. Tapi kalau kita mengatakan lafaz, ada lafaz suara, misalnya itu lafaz atau bukan? Lafaz atau bukan? Lafaz. Punya makna atau tidak? Tidak. Maka disebut kalimat? Tidak disebut kalimat. Itu tidak disebut kalimat. Kenapa? Kita katakan adalah apa? Tapi sekarang kalau saya mengatakan
Tapi apakah disebut kalimat? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada lafaznya. Lafaz yang tidak ada makna maka tidak disebut kalimat. Paham ya? Misalnya kita mengatakan kan bahasa isyarat ya. Bahasa isyarat kita mengatakan ini misalnya gini ya, Pak. Tapi itu disebut kalimat atau bukan? Kenapa? Punya makna atau tidak? Punya. Tapi apakah dia tidak punya lafaz, maka tidak disebut kalimat. Paham ya? Berarti kalimat itu artinya apa? Lafaz yang punya makna. Kalau dia tidak ada lafaz tapi ada makna, tidak disebut juga kalimat. Ada lafaz tapi tidak memiliki makna, itu pun juga tidak disebut kalimat. Paham ya? Berarti kalimat itu harus ada apa? Harus ada kalau begitu apa syaratnya apa? Syaratnya disebut kalimat itu apa? Pertama, lafzun. Yang pertama adalah lafzun. Ini syarat yang pertama untuk disebut kalimat. Yang kedua apa? Lahu makna. Ini yang pertama lafaz, yang kedua harus punya makna. Baru bisa disebut kalimat. Kalau ini tidak ada, ini kan baru bisa dikatakan apa? Kalimat kalau ada lafaz, ada makna. Kalau di sini tidak ada lafaz, ada makna, disebut kalimat? Tidak disebut kalimat. Misalnya di sini ada lafaz tapi tidak ada makna, itu pun juga tidak disebut kalimat. Paham ya? Al-kalimat. Saya kira kalimat sudah paham ya? Dan sehingga kalau begitu apa? Kalimat dibagi berapa? Kalimat dibagi berapa? Kalimat dibagi menjadi tiga. Karena contoh tadi kita sudah sebutkan tiga, berarti kalimat itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah isnun, yang kedua lindun, yang ketiga hakun. Al-kalimah dibagi menjadi tiga. Ismun artinya kata benda. Kata benda. Jadi semua yang berwujud benda. Apa saja yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di dasar bumi, itu semuanya adalah kata adalah isim. Kemudian yang kedua fi'lun, artinya kata kerja. Kemudian haruf huruf. Jadi al-kalimah dibagi menjadi tiga. Kemarin sudah kita sebutkan yang pertama adalah isim. Isim. Ismun adalah kalimatun dallat ala makna, halaman 2 ya. Ismun, coba buka di halaman 2 ya, di halaman 2 kan. Halaman 2 ya. Yang pertama adalah al-ismu. Al-ismu adalah isim artinya apa tadi? Kata benda. Al-ismu huwa, pengertian dari isim adalah kalimatun dallat. Karena isim itu sudah termasuk kalimat, maka pengertiannya harus ada kalimat, ya kan? Ismun adalah kalimatun dallat, sebuah kata yang menunjukkan, dallat yang menunjukkan ala makna, kalimatun dallat ala makna, kata yang menunjukkan kepada makna, walam tuktaran di zaman, dan tidak dikaitkan dengan waktu, atau tidak ada hubungannya dengan, tidak dihubungkan dengan waktu, tidak dikaitkan dengan waktu, dan tidak ada kaitannya dengan waktu. Itu namanya kata benda, isim. Contohnya misalnya kolam. Apa contohnya? Kolamun. Kenapa? Kolam ini artinya pena, ya kan? Atau spidol. Kolam ini adakah kaitannya dengan waktu?
Tidak ada kaitannya, tidak ada kolam yang akan datang, yang lalu, yang sekarang, itu kan nggak ada. Tidak ada kaitannya dengan waktu. Maka kolam ini disebut apa? Ismun, disebut ismun. Kemudian juga misalnya saburatun, maka saburatun disebut apa? Ismun. Sabur artinya papan tulis, whiteboard. Kita katakan ini ada nggak kaitannya dengan waktu? Tidak ada. Kita katakan tidak ada. Seperti ini namanya mukabbirus saut. Mukabbirus saut artinya pengeras suara. Mukabbirus saut, mukabbirus saut. Ini kita katakan mukabbirus saut, mukabbir pengeras suara ini. Mukabbirus saut ini disebut isim atau bukan? Isim. Adakah kaitannya dengan waktu ini? Tidak ada. Jadi semua apa yang ada, yang kita lihat benda yang ada di sekeliling kita, masjidun, kemudian baitun artinya rumah, masjid, kemudian maktabun, meja, kemudian kolam, pakaian namanya saubun, kemudian sirwal, celana, kemudian kursiyun, itu semuanya disebut kata benda. Kenapa? Karena tidak ada kaitannya dengan waktu. Jadi pengertiannya apa kalau begitu isim? Kalimat yang menunjukkan kepada makna dan tidak ada hubungannya dengan waktu. Ini adalah disebut ismun. Contohnya apa di sini? Contohnya adalah misalnya Muhammadun, ini nama orang ya. Muhammad nama orang. Adakah kaitannya dengan waktu? Tidak ada. Ya, Muhammad ini jelas kalimat yang memiliki makna dan tidak ada kaitannya dengan waktu. Ustadun, dengan guru. Adakah kaitannya dengan waktu guru ini? Tidak ada. Kemudian tilmidun, murid. Adakah kaitannya dengan waktu? Jadi ini memiliki makna dan tidak ada kaitannya dengan waktu. Khailun, khail artinya apa tadi? Khail kuda. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Imran, wal khailil musawwamah. Kemudian kalbun, anjing. Kalbun adalah apa? Adakah kaitannya dengan waktu anjing? Tidak ada. Kitun, kucing. Adakah kaitannya dengan waktu? Tidak ada. Maka kitun adalah disebut isim. Daftarun, tidak ada kaitannya dengan waktu, maka daftar disebut apa? Ismu, disebut isim. Daftar itu buku tulis, bukan daftar hadir. Daftar hadir itu apa namanya? Kalau bahasa Arab namanya kasful hudur. Kasful hudur, presensi, absensi. Presensi kan yang di situ kan yang hadir. Kalau absensi kan yang tidak hadir. Sebenarnya istilah sama. Baik. Kemudian mirsam, pensil. Adakah kaitannya dengan waktu? Tidak ada. Tobashir artinya apa? Tulis. Syamsun. Adakah kaitannya dengan waktu Syamsun? Tidak ada. Syamsun artinya apa? Matahari. Kemudian qamarun adalah apa? Bulan. Adakah kaitannya dengan waktu? Tidak ada, maka bulan disebut isim. Asjarun, pohon-pohon. Adakah kaitannya dengan waktu? Tidak ada, maka asjarun disebut apa? Isim. Asjar. Nah, yang perlu diketahui adalah apa? Tanda-tandanya. Dari mana kita mengetahui bahwa ini isim, ini fi'il, ini harf, ya kan? Yang harus kita ketahui adalah tanda-tandanya. Nah, di situ apa? Alamatul ismi, tanda isim. Tanda isim ada 4. Yang pertama tanda isim itu adalah apa? Al-khafdu. Tanda isim ini tandanya alamatul ismi.
Alamat itu artinya tanda-tanda isim. Alamat artinya tanda-tanda, alamat. Alamatul ismi, tanda-tanda isim. Artinya dari tanda-tanda ini kita bisa mengetahui bahwa itu adalah isim. Yang pertama, al-khafdu. Atau bahasa yang lain al-jarru, al-khafdu atau al-jarru. Tandanya yang asli itu adalah kasrah. Ini yang harus dipahami dulu, karena kalau khafad itu sudah pasti kasrah, tapi kasrah belum tentu khafad, belum tentu jar, karena nanti tanda-tanda jarnya banyak. Jadi ini yang harus dipahami dulu, bahwa khafad itu adalah kasrah untuk sementara. Jadi khafad, karena itu memang tanda asli dari khafad itu adalah kasrah. Jadi setiap yang kita dapati kasrah itu sudah pasti apa? Sudah pasti isim. Misalnya bismi, ismi berarti ismi harokatnya kasrah, ya kan? Misalnya kita baca bismi, mi ini ismi, isim atau bukan? Isim. Dari mana tahu ini isim? Ini kasrah. Kemudian Allahi, isim atau bukan? Kenapa kita tahu bahwa isim? Ada kasrah. Kemudian Ar-Rahmani, Ar-Rahmani, isim atau bukan? Dari mana tahu isim? Kasrah. Kemudian Ar-Rahimi, Ar-Rahim, kasrah atau bukan? Isim atau bukan? Dari mana tahu isim? Kasrah. Misalnya Alhamdulillahi, lillahi, Allah ini isim atau bukan? Dari mana tahunya isim? Kasrah. Kemudian Rabbi, isim atau bukan? Dari mana tahunya isim? Kasrah. Ya. Kemudian Al-Alamin, ini juga isim. Kenapa? Karena ini juga kasrah sebenarnya. Ini juga kasrah. Misalnya lagi Maliki, isim atau bukan? Maliki, isim atau bukan? Dari mana tahunya isim? Kasrah. Yaumi, isim atau bukan? Dari mana tahunya isim? Kasrah. Ad-dini, isim. Dari mana tahunya isim? Kasrah. Jadi apa? Ciri pertama, jadi untuk mengetahui bahwa itu adalah isim adalah apa? Iya, harokatnya kasrah atau tidak. Kenapa kok kasrah? Kenapa? Karena kasrah ini tanda asli untuk isim. Tanda asli untuk isim itu adalah kasrah. Yang itu tidak mungkin ada pada kata kerja. Ustaz, itu alhamdulillahirabbil alamin jadi itu. Alamini gitu. Enggak, alamina, tapi ini tetap tanda kasrahnya itu dengan ya. Maka saya katakan nanti belum sampai ke sana. Ini kasrah, al-alamin ini kasrah. Tapi tanda kasrahnya di mana? Ya. Bukan di nun. Bukan di nun, tapi di ya. Misalnya kita mengatakan misalnya saya baca di sini dalam ayat dzalika natluhu 'alaika minal ayati. Minal ayati. Ini kira-kira isim atau bukan ini? Dari mana tahu isim? Kasrah. Pokoknya ada kasrah itu sudah pasti isim. Misalnya min ba'di. Ba'di ini isim atau bukan? Dari mana tahunya isim? Kasrah. Pokoknya ada kasrah itu sudah pasti isim. Min ba'di ma ja'a. Min ba'di ini adalah isim. Ba'di artinya setelah. Walaupun kita katakan ini kata keterangan, tetapi kata keterangan masuk dalam isim. Jadi isim itu kan masuk semua, baik itu kata ganti, ya kan, kata ganti
seperti kata penunjuk, kata sambung, itu semuanya masuk dalam isim. Kata sifat itu juga masuk isim. Pokoknya isim secara keseluruhan isim, nah, ciri-cirinya yang pertama adalah khafat atau kasar. Contohnya di sini Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tanda isim yang kedua itu adalah apa? Yang ciri yang kedua dari isim adalah tanwin. Setiap yang ada tanwin itu sudah pasti isim. Sudah pasti. Nah, sudah pasti isim. Seperti contohnya misalnya kalau rojulun, baik itu tanwinan ya, tanwin semua tanwin ya. Karena tanwin itu baik tanwin fathah, ada tanwin kasrah, ada tanwin apa? Dhamma. Mau tanwinnya dhamma, ya kan? Tanwinnya dhamma seperti ini misalnya apa? Kalau ini tanwin kasrah seperti ini, kalau ini tanwin fathah. Kalau ini kasrah, kalau ini fathah ya. Misalnya rojulun, rojulun isim atau bukan? Isim. Dari mana tahunya isim? Tanwin. Rojulan isim. Dari mana tahunya isim? Tanwin. Rojulin isim. Dari mana tahunya isim? Ada tanwin. Saya mengatakan masjidin. Masjidin isim atau bukan? Dari mana tahunya isim? Tanwin. Tanwin, iya kan? Kolon suwatin, kolon suwatin, kolon suwat, kolon suwatin. Kolon suwatin. Kita katakan isim atau bukan? Isim. Dari mana tahunya isim? Tanwin. Kolon suwat ini, peci. Ini namanya kolon suwat, peci. Peci yang dipakai. Ya. Dan ini adalah apa? Semua yang bertanwin kita katakan itu adalah isim. Misalnya dalam ayat, nah ini ayat selanjutnya dari surah Al-Imran misalnya. Fa'inna allaha alimun alim. Fa'inna allaha alimun. Isim atau bukan? Dari mana tahunya isim? Tanwin. Penjelasan tanwin itu sudah pasti isim. Ghafurur rahim. Dalam ayat Ghafurur rahim. Ini isim atau bukan? Dari mana tahunya isim? Tanwin. Rahimun isim. Dari mana tahunya? Dari tanwin. Paham ya? Itu ciri yang kedua dari apa? Dari isim adalah apa? Tanwin. Kemudian ciri yang ketiga dari isim adalah al-alifu wal lam. Ada alif dan lam. Kalau bahasa yang lain ini al. Ada kan? Al. Ini kan ini al atau bacanya alif dan lam atau bacanya al. Ini setiap ada al itu sudah pasti isim, sudah pasti isim. Tidak usah diragukan bahwa itu sudah pasti isim. Kalau ada alif lam, ada al, itu sudah pasti isim. Alhamdulillah, isim atau bukan? Walaupun tidak kasroh, ya kan? Walaupun tidak kasroh, tapi alhamdulillah, isim atau bukan? Isim. Dari mana tahunya isim? Ada alif lam. Ada alif lam. Kemudian apa? Al-alamin, ini isim atau bukan? Dari mana tahunya isim? Ada alif lam. Ada alif lam.
Maliki yaumi ad-din. Ad-din isim atau bukan? Dari mana tahunya isim? Ada alif, ada alif lam. Al-Maliku, Al-Qudusu, As-Salamu, Al-Mu'minu, Al-Muhaiminu, Al-Azizu, Al-Jabbaru. Isim atau bukan? Isim. Dari mana tahunya isim? Ada alif lam. Pokoknya kalau ada alif lam itu sudah pasti ciri-cirinya apa? Isim. Tidak mungkin fi'il, tidak mungkin huruf. Tidak mungkin. Paham ya? Jadi kalau sudah ada alif lam itu sudah pasti menunjukkan ciri isim. Misalnya saya mengatakan alladzina amanu. Kira-kira ini isim atau bukan? Dari mana tahu isim? Ada alif lam. Ada alif lam. Misalnya lagi ayat Dzalika natluhu 'alaika minal ayat. Ini isim atau bukan? Dari mana tahu isim? Ada alif lam. Ada alif lam. Minal mumtari. Al-mumtari isim atau bukan? Dari mana tahu isim? Ada alif lam. Walaupun kita tidak tahu artinya. Nah, kalau kita mengatakan bahwa ini isim atau bukan isim. Dari mana tahu isim? Pokoknya ada alif lam. Ada alif lam. Qad aflaha. Nah, misalnya qad aflaha al-mu'minun. Qad aflaha al-mu'minun. Kira-kira mana yang isim? Dari mana tahu ini? Ini al-mu'minun adalah isim. Dari mana tahu isim? Aflaha bisa dikatakan isim? Hah? Kenapa tidak? Ada enggak kasrah di sini? Tidak ada. Ada enggak tanwin? Tidak ada. Ada enggak alif lam? Tidak ada. Berarti tidak mungkin isim. Tidak mungkin isim. Aflaha tidak mungkin isim. Qad. Nah, ada enggak kasrah? Tidak ada. Ada enggak tanwin? Ada enggak alif lam? Berarti tidak mungkin isim. Tidak mungkin isim. Jadi isim cirinya adalah kalau ada alif lam. Baik itu alif lam qamariyah maupun alif lam syamsiyah. Karena alif lam ada alif lam yang jelas, ada alif lam yang tidak jelas, ya kan? Misalnya apa? Kalau yang kan ada alhamdulillah, ini kira-kira alhamdulillah ini alif lam apa namanya? Hah? Alhamdulillah qamariyah. Kalau qamar itu bulan itu jelas, bisa dilihat atau enggak? Jelas kelihatan, dia kan? Kalau matahari bisa melihat? Bisa melihat jelas matahari, maka dinamakan alif lam syamsiyah, artinya tidak jelas. Sama-sama alnya. Maka dinamakan syamsiyah, beda dengan qamar. Qamar beda dengan matahari. Kalau jelas dibaca namanya alif lam qamariyah. Kalau tidak jelas alif lamnya namanya apa? Alif lam syamsiyah. Al ini ada dua, ada syamsiyah, ada apa? Qamariyah. Ada qamariyah. Ada namanya qamariyah. Qamariyah itu artinya yang jelas dibaca. Kalau syamsiyah tidak jelas. Al-Kitabu qamariyah. Isim atau bukan? Dari mana tahu isim? Al. Kalau yang syamsiyah seperti contohnya apa? Asy-syamsu. Contohnya asy-syamsu. Syamsu wadduha. Ad-duha, syamsu, itu asy-syamsu adalah alif. Isim atau bukan ini? Dari mana tahu isim? Ada alif. Ad-duha isim atau bukan? Dari mana tahu isim? Ada alif lam. Wal asri. Siapa tuh lali aku. Wal asri isim atau bukan? Dari mana tahu isim? Ada
al. Alnya komarnya atau samsiah? Tak kayak bulan rup apa jenenge itu matahari. Misalnya lagi innal insana. Innal insana. Innal insana. Al-insan isim atau bukan? Dari mana tahu isim? Alif lam. Jelas bahwa di sini alif lam. Alif lamnya qamariyah atau samsiah? Qamariyah. Karena jelas innal insana. Lafi khusrin. Lafi khusrin. Khusrin ini isim atau bukan? Dari mana tahu isim? Tanwin. Bisa kasrah, bisa tanwin. Namanya tanwin kasrah. Cirinya kan bisa kasrah, ya kan? Bisa juga tanwin. Cuma di sini kira-kira tanwin dengan alif lam. Ini satu yang pelajaran bahwa apa? Jadi satu pelajaran yang harus kita ketahui, kalau isim itu sudah memakai alif lam, maka tidak boleh lagi ditanwin. Haram hukumnya mentanwin kalau dia sudah memakai alif lam. Itu haram hukumnya, maksudnya tidak boleh. Misalnya kitabun, ini bacanya kitabun atau kitabun? Kitabun. Kenapa kitabun? Kenapa tanwin? Karena tidak ada alif lam. Tidak ada alif lam. Ini tidak ada. Tapi kalau ada alif lamnya, Al-Kitabu. bacanya apa? Al-Kitabu. Ini tidak boleh ini kalau ditanwin salah ya. Kenapa? Karena haram kalau sudah tidak sudah memakai alif lam itu tidak boleh ditanwin. Tapi kalau tidak ada alif lamnya maka ditanwin. Tidak ada, kan misalnya ini kolam. Saya tidak mengatakan kolam. Kolam bacanya apa? Kolam mun man min. Bisa kan? Kolam mun. Kalau sama kolam nggak usah diharokat dia aja kolam mun man min. Karena kolam bisa kita katakan kolamun itu tanwin. Kenapa tanwin? Karena tidak memakai alif. Tapi kalau saya menggunakan al-qalamu, nggak boleh al-qalamun, nggak boleh. Al-qalaman nggak boleh, al-qalamin nggak boleh. Kalau sudah ada al-qalamu, al-qalama, al-qalami, itu tidak boleh ditanwin. Itu perbedaan yang pertama. Paham ya? Itu yang artinya apa? Kalau ada tanwin berarti tidak boleh ada al. Kalau ada al berarti tidak boleh tanwin. Tidak boleh ditanwin. Adapun penggunaan al itu untuk menggunakan apa? Bedanya al dengan tanwin, kalau tanwin itu belum jelas. Belum jelas. Kalau saya mengatakan kitabun sudah jelas belum kitab yang mana? Belum. Ya kan? Belum. Karena kitabun itu kitabnya masih umum. Masih kitab buku apa ya kan? Buku bahasa apa? Ya. Itu kan kitabun masih belum jelas. Tapi kalau al-kitabu sudah jelas. Seperti misalnya dzalikal kitabu. Dzalikal kitabu yang dimasukkan dalam kitab apa? Al-Qur'an. Ya kan? Itu sudah jelas. Falyabudu rabb hadzal. Falyabudu rabb hadzal. Baik. Ini falyabudu rabb hadzal. Baik. Ini isim atau bukan? Dari mana tahunya isim? Ada kasrah, ada alif lam.
Tapi karena sudah memakai alif lam, maka baik, kalau dikatakan baitun itu kan belum apa? Sudah jelas belum baitun? Belum. Tapi kalau falyabudu rabb hadzal bait, al-bait yang dimasukkan di sini apa? Al-Ka'bah. Itu sudah jelas. Jadi alif lam, kenapa? Alif lam itu sudah menunjukkan bahwa benda itu sudah jelas. Bendanya, kata isimnya itu sudah menunjukkan jelas. Sudah menunjukkan, seperti misalnya rojulun. Rojulun sudah jelas belum? Siapa orang ini? Belum. Maksudnya rojul itu laki-laki. Laki-lakinya sudah jelas. Namanya siapa, dari mana dia, kulitnya apa, besar apa, anak kecil kan? Maksud apa namanya? Belum jelas. Tapi kalau ar-rojul memakai alif lam, maka apa? Maka sudah jelas. Ar-rojul. Ar-rojulu ismuhu Muhammad. Ar-rajul kalau dalam bahasa kita setiap ada yang alif lam itu selalu ada tambahan. Kalau diterjemahkan, kalau ada alif lam itu mesti ada tambahan ini atau itu. Kalau bedanya ya, kalau rajulun tidak ada tambahan ini. Ya, misalnya kita mengatakan rajul artinya apa? Seorang laki-laki. Tapi kalau rajul seorang laki-laki ini atau itu yang membedakan. Paham ya? Jadi bedanya kalau memakai alif lam dengan tidak. Kalau tidak memakai alif lam itu biasanya apa? Masih umum, maknanya umum. Artinya belum jelas, kecuali nama orang. Nama orang seperti Muhammadun. Ini nama orang. Ya, bukan berarti Muhammadun itu sudah jelas. Jelasnya kenapa? Kan itu nama orang. Zaidun ini sudah jelas atau tidak? Sudah jelas, karena itu nama orang. Zaid. Hasanun itu sudah jelas, walaupun tidak memakai alif lam. Kalau nama orang itu sudah jelas, karena nama orang. Kalau sudah nama orang itu sudah pasti jelas. Tapi kalau selain daripada itu tidak bisa. Misalnya Talibun ini sudah jelas atau belum? Ini isim atau bukan? Dari mana tahu isim? Tanwin. Kalau ini memakai alif lam jadinya apa? At-talibu. Boleh tak talibun? Boleh. Kenapa tidak boleh? Ada alif lam. Ada alif lam maka tidak boleh di tanwin. Alif lamnya alif lam apa namanya? Syamsiyah. Alif lam. Kalau talib artinya apa? Siswa. Jangan siswa. Tapi kalau ini siswa itu atau siswa ini. Ya, kalau misalnya saya pegang siswa ini, talib kalau saya pegang, talib saya menggunakan nama, walaupun saya tidak tahu namanya, saya mengatakan talib. Ini orangnya sudah jelas karena saya sudah pegang. Tapi kalau saya mengatakan talibun, artinya belum jelas, maka kita harus menggunakan talibun. Paham ya? Kemudian contohnya di sini al-ustadz. Al-ustadz itu kalau diterjemahkan artinya apa? Guru ini atau guru itu. Al-ustadz. Al-ustadzatu guru perempuan itu atau guru perempuan ini. At-talibu siswa ini atau siswa itu. Tapi ini ciri-ciri alamatul ismi, tanda-tanda isim. Kemudian yang keempat, tanda-tanda isim yang keempat adalah huruful jarri. Huruf al-jar. Huruful jarri dimasuki oleh huruf
dimasuki huruf jadi. Apa fungsinya huruf jar? Fungsinya adalah apa? Menjer kalimat sesudahnya. Artinya menjarkan kalimat sesudah huruf j. Sesudah huruf j, maka kalimat sesudahnya isimnya harus dibaca apa? Kasroh. Jadi setiap ada huruf j, maka isim sesudahnya huruf j itu harus dibaca apa? Kasroh. Tidak boleh dibaca fathah, tidak boleh dibaca seperti alhamdulillah. Bacanya hi, ha, hu. Kenapa kok hi? Karena ada huruf j. Huruf j-nya mana? Li. Yang li, ini huruf j namanya li. Jadi yang membuat Allah itu dibaca kasrah itu kenapa? Yang membuat Allah dibaca kasrah itu karena ada sebab, yaitu dimasuki oleh huruf ya. Itu fungsi dari huruf j. Artinya apa? Isim sesudah huruf j itu harus dibaca kasrah. Isim sesudah huruf j itu harus dibaca kasrah. Misalnya min, kalau ketemu dengan Allah jadinya apa? Minal Allah. Min ketemu dengan Muhammad, bacanya apa? Min ketemu dengan Muhammad. Min Muhammadin dan nun. Muhammadin. Jadi kalau menulis surat misalnya, menulis surat min Muhammadin. Ini kalau mau diharokati ya. Min Muhammad, artinya surat ini dari Muhammad. Dari Muhammad. Min Muhammad. Ila Hasan. Ila Hasan nanding nun. Ila Hasani. Kenapa kok ini dibaca kasrah? Karena ada huruf j yaitu ila. Sini Muhammad dibaca kasrah karena ada huruf j namanya min. Min dari, ila artinya apa? Kepada. Ila contohnya ilal masjid di. Itu kalau memakai lafaz ilal masjid, kalau diterjemahkan apa? Ilal masjid ke masjid itu atau masjid ini. Ilal masjid ke masjid ini. Tapi kalau ila tidak memakai lafaz, ila masjid. Ila masjid. Sudah jelas masjidnya? Belum. Ke masjid. Ila masjid ke masjid. Masjid mana? Belum jelas. Ya kan? Tapi kalau ilal masjid itu sudah pasti jelas. Kemudian fi ini huruf j. Jadi fungsi huruf j itu artinya apa tadi? Fungsinya mengkasrahkan sesudah huruf j. Artinya apa? Itu dalil menunjukkan setiap ada huruf j itu berarti sesudahnya sudah pasti isi. Sesudah huruf j itu sudah pasti isi. Tidak mungkin yang lain. Tidak mungkin fi'il. Tidak mungkin. Jadi kalau sesudah huruf j itu biasanya apa? Kita katakan adalah isim. Maka ciri-ciri isim, tanda-tanda isim itu kalau sebelumnya ada huruf jar. Ada huruf jar, maka itu sudah pasti sesudah huruf jar itu adalah isim. Contohnya apa? Tadi kalau minallahi, Allah sudah pasti isim. Ilal masjid, al masjid isim atau bukan? Isim. Dari mana tahu isim? Pertama ada alif lam, yang kedua kasroh, yang ketiga apa? Apa cirinya yang ketiga? Ada ilal. Ya kan? Ilal kan tadi ilal masjid. Ciri yang pertama isimnya pertama kasroh, ya kan? Ciri yang keduanya mana?
ada di lam. Jadi yang ketiga ada ila, ada huruf J. Karena ini fungsinya yang membuat ini kasroh karena ada huruf J. Bolehkah dibaca ila hasanun? Nggak boleh. Kenapa kok ila hasanun nggak boleh? Karena ila itu adalah huruf J, maka hasan itu harus dibaca kasroh. Ila hasanin. Fi artinya apa? Di atau di dalam atau pada. Ini secara umum ya, nanti memang maknanya banyak fi. Dalam bahasa Arab itu nanti maknanya banyak. Cuma untuk istilahnya yang paling umum, paling sering fi itu selalu artinya di atau di dalam. Itu nanti kalau sudah belajar bahasa Arab tingkat, nanti ada makna setiap huruf. Fi itu maknanya nanti ada berapa? Ada 12. Jadi di samping maknanya huruf J, dia juga maknanya yang lain. Contohnya fi al-bait. Al-baiti al-baitu. Kenapa kok fil baiti? Karena ada fi. Oh ya. Fi yang membuat apa? Isimnya dibaca kasroh, dibacanya fil baiti. Kalau tidak ada di lamnya jadinya apa? Fi baitin. Bolehkah dibaca fil baitin? Tidak boleh. Fil baitin tidak boleh. Kenapa? Karena ada di lam, maka tanwin harus dihilangkan. Fil bait artinya apa? Di dalam rumah ini. Di rumah ini atau di rumah itu. Misalnya saya mengatakan fil baiti kitab. Di dalam rumah itu ada kitab. Fil baiti misalnya apa? Fil masjidi di dalam masjid ini apa? Apa misalnya apa? Fil masjidi Quran. Di dalam masjid ini ada Quran. Quran. Kemudian ala, huruf J yang keempat yaitu ala. Ini huruf J harus dihafal. Huruf J itu jumlahnya semuanya ada 9. Ini yang asli. 9 ditambah 3 ada 12. Ada 12 huruf J. Menghafalkan 12 huruf J itu tidak ada lagi yang ke-13. Tidak ada lagi huruf J yang ke-13, 14 yang tidak ada. Karena yang huruf J yang asli loh ini. Kita bicara yang asli. Yang asli cuma ada di sini yang 9, nanti ditambah 3 huruf kosong. Ini 9. 9 itu kalau ala di sini apa? Alal kursi. Bacanya apa? Alal kursi yi. Bacanya alal kursi yin atau alal kursi yi? Kenapa kok tidak yin? Ada di lam. Kenapa kok yi? Kok tidak ya yu? Karena ada ala. Karena ada ala, maka alal kursi dibaca J, dibaca kasroh. Paham ya? Wa huruful jariyah, huruf jar itu ada 9. Huruf jar itu ada 9. Yang pertama adalah min, kedua ila, ketiga an, keempat ala, kelima fi, keenam ruba, ketujuh alba, ke-8 al-kaf, ke-9 al-lam. Min artinya apa? Dari. Misalnya apa? Minan nas. Apa artinya? Dari manusia, ya kan? Nas itu artinya manusia. Minal jinnati wal nas. Dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Ila sampai ke. Kenapa kok dibaca minan nasi kok tidak minan nasa?
Karena ada mim. Kalau ada mim, maka nas harus dibaca kasrah. Ila. Ila contohnya apa? Ila suqa uki. Kenapa uki? Karena ada ila. Ila yang membuat as-suq dibaca apa? Kasrah. Bacanya apa? Ila suqi. Suq artinya apa? Pasar. Suq contoh catur. Namanya suq. Suq contoh catur. Concat. Suq concat. Suq pasar concat. Kan gitu kan. Ila suq ke pasar itu. An artinya dari atau melewati. An melewati atau dari. Misalnya anin nabi yai yu. Kenapa kok yi? Karena ada an. Anin nabi yi. Karena sesudah an itu kalimat sesudahnya harus dibaca kasrah. Ini juga dalil menunjukkan setelah an maka kalimat sesudahnya itu sudah pasti apa? Isim atau fi'il atau huruf? Sudah pasti isim. Tidak mungkin an yasjud, nggak boleh. An yasjud, an yusolli, nggak ada. Dalam bahasa Arab nggak ada. An itu dibaca sesudahnya kata kerja, nggak boleh. An Muhammadin. An artinya apa tadi? Dari. Misalnya anin nabi artinya apa? Dari nabi, dari Rasulullah. Ya. Ala artinya apa tadi? Di atas. Contohnya apa? Alal maktabi. Kenapa kok dibaca maktabi? Karena ada ala. Karena ada ala maka dibaca al-maktabi. Ya kan? Dibaca kasrah kenapa? Karena ada ala. Kalau tidak ada ala maka bacanya dhamma. Karena semua asli dalam bahasa Arab, semua isim itu harokatnya kalau tidak ada huruf jem, tidak ada yang menasabkan, maka sudah pasti dibaca dhamma. Aslinya, misalnya al-qalamu, al-kitabu, ya kan, al-mirsamu, al-masjidu. Itu kalau tidak ada. Tapi kalau al-masjidu ketemu fi, jadinya apa? Fil masjid. Al-masjidu ketemu ilal masjid. Kemudian al-masjid ketemu dengan ala masjid. Alal masjid artinya di atas apa? Masjid. Alal masjid artinya di atas. Alal maktabi di atas meja. Tapi kalau ditambahin tak alal maktabati alal maktabi artinya apa? Di atas meja. Kalau meja maktab itu juga artinya kantor. Tergantung ya. Bisa artinya kantor, tergantung kita mau konteks kalimatnya al-maktabi, maktab. Misalnya saya mengatakan al-kitabu al-maktabi. Meja, buku ini apa? Kitab ini al-kitabu al-maktabi. Kitab ini di atas meja. Tapi kalau kita mengatakan Muhammadun ya'malu fi maktab ad-diniyah, fi maktab syu'un diniyah. Berarti apa? Muhammad ya'malu bekerja di maktab syu'un diniyah, di kantor Kementerian Agama. Kita mengatakan fi maktab bisa arti syu'un diniyah, Kementerian Agama. Tapi kalau misalnya alal maktabah,
Alal maktabati. Maktabah artinya apa? Perpustakaan. Jadi kalau maktab meja, kalau maktabah pakai tak saja. Makanya dalam bahasa Arab itu beda huruf itu sudah beda arti. Ada tambahan huruf itu sudah tambahan beda arti. Beda harokat itu juga sudah beda arti. Kan gitu ya kan? Itu kelebihan apa namanya? Karena beda sedikit aja itu sudah beda arti. Makanya tu, at-talibu, at-talibah, at-talibi artinya beda. Artinya kalau kita artikan at-talib ya siswa itu. Tapi kedudukan dia dalam kalimat itu nanti beda. Ini yang sebagai subjek, ini fa'il, ini objek, ini dia bisa jadi sebagai objek. Ya. Ala artinya apa tadi? Di atas. Fi artinya apa tadi? Di dalam atau di, contohnya fil baik, ti. Kenapa ti? Ada fi, fil baik. Kemudian huruf j yang ke-6 rubba. Rubba itu artinya kadang-kadang. Rubba itu kadang-kadang. Kadang-kadang itu kan bisa banyak, bisa sedikit. Rubba kita mengatakan rojulin. Rubba ini rojulun atau rojulan atau rojulin. Kenapa kok rojulin? Kenapa kok dibaca kasrah ini? Karena ada rubba artinya huruf j, ya kan? Rubba termasuk huruf j, artinya sesudah rubba itu sudah pasti dibaca kasrah. Rubba rojulin, ini sama, ini sama. Rubba rojulin. Kemudian apa? Karimin. Rubba rojulin karimin. Cuma ini kira-kira artinya banyak atau sedikit? Laki-laki yang dermawan. Rojul artinya laki-laki yang karim artinya dermawan. Banyak atau sedikit? Kalau sedikit diartikan sedikit laki-laki yang dermawan. Kalau banyak ya banyak laki-laki yang dermawan. Tergantung apa namanya, kita ingin mengatakan itu sedikit atau banyak. Itu mana rubah, paham ya? Rubah. Tapi kalau misalnya rubah rojulin bakhilin, artinya banyak atau sedikit? Rubah rojulin bakhilin. Banyak laki-laki yang bakhil atau banyak laki-laki yang bakhil atau sedikit laki-laki yang bakhil? Rubah, itu makna rubah. Itu makna rubah, paham ya? Rubah artinya apa tadi? Dia bisa diartikan sedikit atau banyak, tergantung dia ingin menunjukkan apa. Kemudian yang huruf j yang berikutnya, yang ke-7, alba. Huruf ba. Contohnya bil qalami. Ba itu artinya dengan. Artinya dengan. Alba, misalnya bil qalami. Kenapa mau dibaca qalami? Ada huruf j ba. Kenapa kok bil mirsami? Ada ba. Kok tidak mu ma? Ada huruf j ba. Jadi kalau ada sesudah ba itu sudah pasti dibaca kasrah. Paham ya? Bil qalami artinya apa? Dengan apa? Pena.
dengan pena. Misalnya katabtu bil qalami, saya menulis dengan pena. Katabtu bil qalami. Rasamtu bil mirsam, saya menggambar dengan bil mirsami, dengan pensil. Alba, bisikin, bisikin. Ini bacanya apa? Bisikina no ni. Kenapa kok ni? Baca sikini kenapa? Ada huruf ya itu. Nah, kalau dibaca bisikina salah. Dibaca ini tidak salah. Harus dibaca bisikini. Sikin artinya apa? Besok. Makanya kan ada plesetan orang Jogja apa? Saya itu menyembelih bukan dengan besok. Salah apa? Dia mengatakan gini, saya menyembelih tidak pakai bismillah. Saya menyembelih tidak pakai bismillah, tapi pakainya apa? Saya tidak pakai bismillah menyembelih. Nah, keliru ya. Saya menyembelih tidak pakai bismillah. Saya menyembelih pakai pisau. Kemudian yang huruf j yang ke-8 al-kaf. 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 Kaf itu kalau ditulis gini ya. Kaf, al-kaf. Atau dibaca ya tulisannya gini. Kaf atau seperti ini. Al-kaf. Artinya seperti atau sebagaimana. Ini artinya seperti atau sebagaimana. Misalnya situ apa? Kal asadi. Kenapa kok di? Kok tidak da du? Karena ada kaf. Kal asadi. Berarti sesudah kaf itu harus dibaca kas. Kal asadi. Artinya apa? Hah? Bagaikan singa. Bagaikan. Bisa artinya seperti singa, sebagaimana singa atau bagaikan singa. Kal asadi. Misalnya kita mengatakan Muhammadun kal asadi. Muhammad seperti singa. Dalam hal apa? Misalnya dalam hal keberanian. Al-kaf. Seperti lagi kal qamari. Seperti dalam hadis dari Imam At-Tirmidzi bahwa Muhammad apa? Wajah Muhammad kal qamari kal qamar. Wajah Muhammad maksudnya wajah Rasulullah SAW itu seperti bulan purnama. Kal qamari fi lailatil badri. Artinya apa? Wajah Muhammad Rasulullah itu lebih terang daripada bulan purnama. Pada bulan purnama. Kalau qamar seperti rembulan. Kalau dalam ayat saya kira banyak seperti misalnya kal farashi. Dalam surah Al-Qur'an kal farashi. Dibacanya kal farashi. Kenapa kok shi? Karena ada kal. Kal ihni. Kal ihni atau ihnu? Ihna. Kal ihni. Kenapa ihni? Kal ihni. Laisa ka
misli. Ka misli. Kenapa kau li? Laisa ka mislihi syai'un wa huwa samiul basir. Jadi setiap ada kaf itu sudah pasti apa? Kalimat sesudahnya harus dibaca kasrah. Paham ya? Kemudian yang ke-9, huruf yang ke-9 itu adalah lam. Lam. Lam artinya untuk, bisa juga artinya karena, bisa juga artinya kepunyaan. Misalnya lillahi artinya apa? Kepunyaan Allah atau milik Allah atau untuk Allah. Lillahi, alhamdulillahi. Pujian itu milik Allah. Pujian itu kepunyaan Allah. Pujian itu untuk Allah. Lillahi. Li rasulillah. Artinya apa? Untuk rasulnya. Misalnya saya mengatakan li, karena SD, TK, li yadani. Li artinya apa? Li itu huruf J. Li ini li, ya itu kata ganti saya. Li yadani yumna wa yusra, kan gitu kan? Saya punya dua tangan, kanan dan kiri. Setiap tangan likulli jari khamsu asabi'a. Setiap tangan itu memiliki 5 jari. Li artinya kepunyaan. Lam itu baik bacanya lam. Ini lam ya. Lam itu kenapa dibaca lam? Karena lam itu bisa li, bisa la. Harokatnya itu ada dua, ada la, ada li. Misalnya lahu mulkus samawati wal ardh. Lahu mulku. Artinya apa? Lahu mulku samawati wal ardh. Kepunyaannya siapa? Nyasinya Allah. Lahu mulkus samawati, kerajaan langit dan bumi. Jadi lahu bisa lahu, maka dinamakan lam. Lam hanya lam. Lam itu bisa harokatnya fathah, bisa harokatnya kasrah. Jadi lahu mulku, bisa maknanya li, lillahi. Seperti dalam hadis adilun nasihat qalu liman ya Rasulullah, qala lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihi. Semuanya dibaca kasrah, ya kan? Kan bacanya apa? Adilun nasihat qalu liman, qala lillahi wa li rasulihi. Dan ini kasrah, ini juga kasrah. Wa li rasulillahi wa li rasulihi wa li a'immah apa? Wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Kan semuanya kasrah. Kenapa? Ini kan ada waw kata sambung. Kata sambung itu kalau di awalnya kasrah maka semuanya harus kasrah di belakang. Karena ini namanya kata sambung. Ini ada kata sambung, ada waw, ada ini kata sambung. Jadi ini mengikuti yang di sini, ini mengikuti yang di sini, ini mengikuti yang di sini.
Itu Allah. Maka dicontohnya lillahi wa li rasulihi. Kalau li ketemu dengan Muhammad jadinya apa? Li Muhammadin. Li Muhammadin. Misalnya kita mengatakan hadzal qalamu li Muhammadin. Pena ini milik Muhammad. Hadhihi sabura lil masjid. Hadhihi sabura lil masjid. Artinya apa? Papan tulis ini milik masjid, kepunyaan masjid. Itu lil masjid. Dan itu ciri-ciri isim. Paham ya? Selesai sampai sini ada pertanyaan isim. Ciri-cirinya isim ada berapa? Ada 4. Yang pertama asra, kedua tanwin, ketiga ada alif lam, keempat dimasuki oleh huruf J. Kalau ada huruf J maka isim sudah pasti isim sesudahnya. Artinya kenapa kok huruf J itu termasuk ciri isim? Kenapa? Karena sesudah huruf J itu sudah pasti apa? Sudah pasti isim. Artinya sesudah huruf J itu sudah pasti isim, tidak mungkin fi'il, tidak mungkin huruf. Itu sudah pasti isim. Misalnya kita mengatakan liman. Ini li apa? Huruf D. Man itu isim atau fi'il atau huruf? Man isim atau huruf atau fi'il? Isim. Dari mana tahunya isim? Dari mana tahunya man itu isim? Karena ada li. Ada li. Kenapa? Karena sesudah li sudah pasti apa? Isim. Man artinya siapa? Untuk siapa? Liman. Liman hadza al-qalam. Untuk siapa pena? Liman hadza al-qalam. Untuk siapa pena? Begitu ya? Yang tanya. Ya. Yang awal kan ini kan ada lillah, kemudian li Rasulillah itu enggak li Rasulillah kenapa ya? Ini nanti ada ini susunan. Ini namanya susunan Rasulullah, ini namanya susunan dalam bahasa Arab mudhof wa mudhof ilaih. Ini namanya mudhof, ini namanya mudhof ilaih. Ini yang disandarkan, mudhof ilaih yang disandarkan, mudhof itu yang bersandar. Maka kalau ini mudhof itu tidak boleh ada di lam. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena mudhof ilaihi dia memakai di lam. Maka nanti dalam susunan bahasa Arab itu begini. Itu beda artinya, beda. Ini sama semua nggak ya? Sama semua nggak? Beda kan? Kitabun jadi hidup. Kitab yang baru. Kitab yang baru. Ini kalimat sudah sempurna atau belum?
Kitab yang baru. Kitab yang baru sudah jelas atau belum? Sudah sempurna belum? Hah? Kitab yang baru. Hah? Sudah. Dalam bahasa Indonesia sudah. Hah? Kitab yang baru. Kitab yang baru. Ini belum sempurna. Kenapa? Karena butuh penjelasan. Masih butuh tanda tanya ya. Kitab yang baru yang bagaimana? Kitab yang baru. Ini namanya susunan na'at manqut, artinya sifat dan yang disifati. Ini belum dinamakan kalimat itu sempurna, artinya belum dinamakan kalimat sempurna. Karena tadi al-kalam, kalimat itu kalau dijamakkan kan al-kalam atau al-jumlah. Jumlah itu artinya apa? At-tarkibul ladzi yufidu fa'idatan tammah. Artinya sebuah kalimat yang memiliki memberikan faedah secara sempurna. Kitabun jadidun, kitab yang baru. Kalau ini al-kitabu jadidun, kitab itu, kitab ini baru. Ini sudah sempurna belum? Sudah. Kalau kitab yang baru belum. Al-kitabu al-jadidu, kitab yang baru itu. Kitab yang baru itu. Sudah jelas? Sudah sempurna? Kitab yang baru itu belum jelas. Karena kitab yang baru itu datang. Kitab yang baru itu robek. Kitab yang baru itu putih warnanya. Ya kan? Jadi belum jelas karena butuh penjelasan. Tapi kalau kitabun jadid, kitab baru itu, kitab baru itu, ini kan artinya kitab yang baru. Kalau ini kitab itu baru. Kalau ini kitab yang baru itu. Kalau ini kitab baru itu. Ini belum jelas juga, ya kan? Nah, yang disebut kalimat jumlah hanya yang ini, hanya yang ini, yang ini. Yang disebut jumlah, yang disebut kalimat sempurna adalah ini. Kalau yang ini belum, ini masih belum dinamakan kalimat sempurna. Kenapa? Karena masih butuh penjelasan. Jadi ini sama, ini kalau yang ini namanya susunan, ini namanya na'at, ini man'ut. Ini yang sifat, ini yang disifati. Ini namanya, kalau ini namanya mubtada, ini khobar. Ini mubtada khobar, ini insyaallah akan ada. Cuma beda susunan dalam kalimat. Kalau ini masih sama dengan ini, sama na'at man'ut. Nah, kalau ini namanya, ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Kalau mudhaf itu tidak boleh ada di belakang. Misalnya Rasulullah, ini Rasulullah, ini tidak boleh ada di belakang. Ar-Rasulullah tidak boleh. Tidak boleh ada di belakang. Memang susunannya namanya susunan mudhaf, itu tidak boleh ada di belakang di awal. Nanti di terakhir. Dari terakhir kitab itu baru bicara mudhaf. Apa itu na'at, apa itu mudhaf, itu nanti di terakhir. Sama-sama. Terakhir, pertanyaannya sudah halaman terakhir. Biar cepat selesai. Misalnya, tapi nggak apa-apa dilihat aja dulu. Dilihat di halaman 78. Halaman 78.
halaman 78. 78 yang misalnya ini ya. Yang halaman 78. Itu kan sudah suruh idhofah. Nanti kan ada syarat-syarat idhofah. Nah, yang pertama, alla yakuna mudhaf munawwanan. Tidak boleh mudhafnya itu ditanwin. Pertama, tidak boleh ditanwin. Ini rasulun, boleh kan dibaca rasulun? Tidak boleh, tidak boleh ditanwin. Syaratnya mudhaf. Mudhaf, ini kan saya katakan mudhaf. Ini mudhafun ilaih. Mudhaf itu syaratnya pertama apa? Tidak boleh tanwin. Syaratnya tidak boleh tanwin. Paham ya? Yang kedua apa? Nah, yang kedua dibuang nun, tapi itu nanti. Yang ketiga, antus dapat alif wal lam. Alif lamnya harus dibuang. Harus membuang alif lam. Ini harus dibuang, alif lam ini harus dibuang. Itu kalau belum. Nanti di bab terakhir aja. Kenapa kok tidak lirrasulillahi? Lirrasulillahi boleh, karena mudhaf itu tidak boleh ada alif lam. Bacanya lirrasulillah. Karena orang Arab itu kan mengucapkan kata yang mana yang paling pas di lidahnya. Karena lirrasul itu beda dengan lirrasulillah. Mengucapkan terlalu berat kalau lirrasul. Paham ya? Ada lagi pertanyaan? Iya. Yang misalkan di sini kan kalau asadi, Kalau asal kemudian kalau Qamar itu kalau kaf itu harus pakai alif lam apa bisa pakai alif lam, jadi kakomarin. Kakomarin boleh, nggak ada masalah. Cuma artinya tadi kalau qamar dengan al-qamar, alif lam dengan tidak memakai alif lam sama atau tidak? Sama. Kalau misalnya kakomarin, nah itu kan belum jelas qamar yang mana. Qamar, tapi kalau Muhammadun kal qamari wajhan, artinya apa namanya? Muhammadun, misalnya kita mengatakan apa? Wajahuhu kal qamar. Wajah Muhammad itu seperti bulan. Seperti bulan. Al-bulan maksudnya bulan purnama. Maksudnya bulan purnama. Itu sudah jelas. Tapi kalau qamar itu tidak ada masalah. Tapi umumnya, seringnya setiap ada kaf itu adalah memakai alif lam. Itu umumnya. Tapi tidak menafikan kalau kaf itu tidak memakai alif lam. Tapi seringnya penggunaan, seringnya dalam ayat atau dalam hadis itu kaf biasanya sesudahnya memakai alif lam. Kal farasil mabthus, kal ihnil manfus, laisa kamitslihi. Kal apa lagi? Ayat paham ya? Baik, kita lanjutkan yang kedua, al-fi'l, kata kerja. Mana? Huruf jar yang tambah 3 tadi. Oh, tambah huruf jar yang ketiga? 3. Iya. Tadi saya bilang apa? Huruf jar ada 12. 9 yang ini yang asli, nanti tambah 3. 3 itu adalah namanya huruful qasam. Huruful qasam. Ini namanya huruful qasam, ini namanya mudhaf. Ini namanya mudhaful ilaih. Ini boleh nggak memakai alif lam? Al huruful qasam? Nggak boleh.
Boleh nggak huruful al-qasam? Itu juga nggak boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin, tidak boleh memakai alif lam. Huruful dan mudhaf ilaihi itu harus selalu kasroh abadi. Sampai hari kiamat mudhaf ilaihi itu akan dibaca kasroh terus. Makanya Rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbi itu mudhaf, al-alamin itu mudhaf ilaihi. Baik, huruful qasam. Huruf qasam artinya sumpah. Huruf sumpah itu masuk dalam huruf J. Huruf J, huruf sumpah semuanya masuk dalam huruf J. Huruf sumpah itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama al-waw, kemudian kedua al-la, al-lahu, 3 at-ta'u. Al-waw contohnya misalnya wal asri. Wal asri. Ini waw namanya waw apa? Waw apa? Waw qasam. Kenapa? Karena sesudahnya harus dibaca apa? Kasroh, ya kan? Wal fajri. Wal fajri. Kenapa wal fajri kok tidak fajar wal fajru? Hah? Karena ada huruf J. Huruf J-nya apa? Huruf sumpah yaitu waw. Wal fajri. Contohnya lagi walayalin, ya kan? Walayalin asri. Wadduha. Kemudian apa? Wassamani wattariqi. Wassamani wan najmi. Wan najmi idza hawa. Wa an-najmi. Wan najmi. Kenapa dibaca kasrah ini? Karena ada huruf waw, dan huruf waw ini adalah huruf sumpah. Al-asri wal fajr saja banyak dalam ayat ini. Atau kita mengatakan wallahi. Kenapa kok wallahi? Tidak wallaha, wallahu. Wallahi. Cuma kalau manusia, makhluk hanya boleh bersumpah dengan waw ini hanya boleh digunakan kepada Allah. Jadi huruf waw ini kalau kepada makhluk ya. Kalau makhluk ingin bersumpah, maka dia hanya menggunakan pertama lafzul jalalah. Kalau waw itu penggunanya, itu makhluk ya. Misalnya kalau saya ingin bersumpah, maka waw itu kita gunakan pertama untuk lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu maksudnya apa? Allah, ya kan? Wallahi. Atau yang kedua dengan waw itu hanya boleh digunakan untuk nama-nama Allah. Misalnya wal ghafuri. Wal ghafuri. Wal ghafuri. Ghafuri ini nama Allah, ya kan? Wal jabbar. Wal alim. Was-sami. Wal basir. Pada nama Allah. Dan yang waw di samping lafzul jalalah nama Allah, kemudian yang ketiga kepada sifat-sifatnya, sifat Allah boleh. Kalau makhluk kita boleh bersumpah dengan waw ini hanya kepada Allah atau nama-namanya atau sifat-sifatnya. Kalau ba, tapi kalau waw untuk kalau Allah ya, kalau Allah bersumpah, dia bersumpah kepada siapa saja boleh, kepada apa saja boleh. Wal asri, ya kan? Wal fajr, ini kan kepada Allah. Allah sendiri yang bersumpah. Allah bersumpah dengan nama waktu. Allah bersumpah dengan nama, misalnya apa namanya, al-fajr, wan najmi, was-samai, wat-thariq. Kemudian al-ba, ini contohnya apa? Ini juga kepada lafzul jalalah. Lafzul jalalah, misalnya billahi. Billahi. Atau kepada sifat Allah, misalnya apa? Misalnya kita mengatakan bi izzatillah. Bi izzatillah. Dengan apa? Izzah, kemuliaan Allah, dengan kemuliaan Allah. Ini sumpah. Bersumpah dengan sifat Allah, bi izzatillah. Kemudian kalau ta, ini hanya khusus untuk
lafzul jalalah, tidak boleh yang lain. Kalau ta itu hanya khusus untuk lafzul jalalah, hanya untuk nama Allah, tapi tidak boleh untuk yang lain. Untuk sifat dan nama-namanya tidak boleh. Ta ini tidak boleh. Jadi hanya menggunakan apa? Tallahi saja, hanya kepada Allah saja. Tidak boleh Tar-Rahman, Tal-Ghafur, Tal-Aziz, Tal-Jabbar, tidak boleh. Tapi kalau ta hanya khusus untuk lafzul jalalah. Ini tiga ini, al-waw, al-ba, dan ta ini termasuk huruf apa? Huruf qasam. Termasuk huruf qasam dan termasuk huruf J. Termasuk huruf qasam artinya huruf J. Kenapa? Karena sesudahnya ini harus dibaca apa? Kasrah, ya kan? Billahi wa bi'izzatillah, kemudian Allah, ini semuanya harus dibaca kasrah. Tidak boleh Allahu, Allah, tidak boleh. Saya kira ini banyak. Jadi saya suruh mengulang. Salah apa? Kelas. Saya kira itu Allah Ta'ala alam. Aku lupa lihat Astagfirullah. Kalau misalnya judul bukunya apa namanya ini? Al-Yasa. Isim atau bukan? Dari mana tahu isim? Ada alif lam. Kemudian fi. Termasuk apa? Fi. Huruf J. Kalau ada huruf J berarti apa? Bacanya kasroh. Bacanya apa itu? Ilmi. Kenapa Pak ilmi? Karena ada fi, iya kan? Iya kan? Kemudian bacanya apa lagi? An-Nahwi. Kenapa An-Nahwi? Karena mudhafun ilaihi. Ilmi itu mudhaf, An-Nahwi mudhafun ilaihi. Kalau mudhafun ilaihi harus dibaca kasroh selama-lamanya. Maka fi al-muyassaru fi ilmi an-nahwi. Berarti sudah bisa baca kitab ya.